밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Sabriani. Saya dari Prodi MSP. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas saya yang sudah saya buat dengan tema Ocean Habitat. Langsung saja saya bahas, yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan sumber pangan, mata pencaharian, dan keanekaragaman hayati dengan melalui kelautan dan perikanan. Selain itu juga pelestarian sumber daya laut dan samudra itu merupakan salah satu target tujuan pembangunan berkelanjutan. Bisa juga disebut dengan SDGs. Lalu pelestarian habitat laut itu juga menjadi kunci dalam menjaga kelestarian ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selanjutnya ada ekosistem laut. Ekosistem laut itu merupakan bagian integral dari kehidupan di bumi, karena interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya di wilayah lautan. Dengan penghasilan sumber daya alam dan pemantauan iklim dalam menjaga ekosistem laut. Dan kita itu juga penting untuk selalu menghargai dan melindungi lingkungan maritim kita, serta kita juga harus meningkatkan kemampuan dasar bernavigasi masyarakat nelayan. Dengan keberagaman hayati di lautan kita itu sangatlah luas, maka kita harus mencakup berbagai bentuk kehidupan, mulai dari mikroorganisme serta mamalia raksasa. Laut juga menyediakan berbagai habitat seperti terumbu karang, dasar laut, hingga samudra terbuka yang mendukung keberagaman biologis yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga habitat laut. Habitat laut itu seperti terumbu karang dan bakau. Mereka itu menjadi sumber penting bagi pelestarian dan keanekaragaman hayati karena mereka itu berperan mendukung kesejahteraan ekonomi dan ketahanan bangsa. Ekosistem laut dan pesisir itu ada menyimpan karbon biru yang membantu memenuhi komitmen perubahan dan menjaga iklim bumi kita. Selanjutnya ada data. Di sini Indonesia itu memiliki biodiversitas laut terbesar di dunia. Biodiversitas itu seperti umpamanya kehidupan di atas bumi, baik tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme, serta materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup di daerah Indonesia. Kemudian ada ekosistem laut. Di sini ekosistem laut terdiri dari terumbu karang, mangrove, laut dalam, ada juga estuari, dan ada rumput laut, dan pantai pesisir, dan terakhir pantai batu. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama saya akan menjelaskan terumbu karang. Ekosistem terumbu karang itu luar biasa
terdiri dari organisme laut yang hidup bersama-sama dalam suatu jaringan kompleks di perairan dangkal. Ekosistem terumbu karang penting karena keanekaragaman hayatinya yang tinggi dan peran pentingnya dalam mendukung kehidupan laut yang ada di Indonesia. Kemudian mangrove. Mangrove itu adalah ekosistem yang sangat penting juga di daerah pantai tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mereka itu tumbuh di daerah intertidal, tempat laut bertemu dengan daratan, dan terdiri dari berbagai spesies pohon yang mampu bertahan dalam kondisi air yang asin. Kemudian akar-akar mangrove bisa dilihat di samping ada akar-akar laut mangrove yang kuat untuk membantu menstabilitaskan tanah di sekitarnya. Ada juga mereka itu bertindak sebagai benteng alami, melindungi pantai dari abrasi, badai, dan gelombang yang tinggi. Kemudian bisa juga menjadi rumah bagi berbagai spesies hewan, sepertinya itu ikan, burung, kepiting, atau reptil. Selanjutnya ada juga laut dalam. Ekosistem laut dalam itu merujuk pada lingkungan laut yang terletak di kedalaman yang lebih besar. Kondisi ekosistem laut sangat berbeda dari lingkungan di zona yang lebih dekat permukaannya karena tekanannya tuh yang lebih tinggi, kurangnya cahaya matahari, dan suhu yang lebih rendah. Kemudian ekosistem laut itu sangat beragam dan penuh dengan kehidupan yang unik. Ada beberapa spesies yang hidup di dalamnya yang terdiri dari ada ikan paus, ada hiu, ubur-ubur raksasa, dan makhluk-makhluk bioluminescen seperti kayak cumi-cumi, serta organisme mikroskopis yang menakjubkan yang ada di lingkungan di dalam laut. Kemudian ada seperti kebanyakan makhluk yang ada di dalam laut dalam itu beradaptasi dengan kondisi ekstrim di lingkungan laut dalam. Kemudian selanjutnya ada estuari. Di sini estuari itu berperan sangat penting karena mereka itu merupakan tempat yang subur bagi banyak spesies hewan dan tumbuhan. Di sana berbagai jenis ikan, burung, krustasea, dan mamalia laut. Kemudian estuari juga itu sering menjadi tempat berkembang biaknya bagi banyak spesies karena itu air yang campuran antara air tawar dan asin dapat memberikan kondisi yang ideal bagi pertumbuhan dan reproduksi ikan. Kemudian estuari itu terkadang tuh rentan terhadap perubahan lingkungan karena mereka tuh berada di antara dua lingkungan yang berbeda. Diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti polusi, reklamasi pantai, kemudian ada juga perubahan iklim. Itu dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap keseimbangan ekosistem estuari. Konservasi dan pelindungan ekosistem
estuari itu sangat penting untuk kita jaga dan kita aneka ragamkan hayatinya, serta fungsi lingkungannya yang mereka miliki harus kita lindungi. Kemudian ada rumput laut. Di sini rumput laut itu ekosistemnya sebagai lingkungan yang kompleks di habitat laut yang terdiri dari berbagai jenis rumput laut, hewan dan mikroorganisme. Rumput laut tuh tumbuhan lautnya tuh tumbuh di perairan dangkal, dan ekosistemnya tuh sangat penting bagi kehidupan laut karena mereka tuh menyediakan tempat berlindung, makanan, dan tempat berkembang biak bagi spesies-spesies yang ada di laut. Selanjutnya ada pantai pesisir. Pantai pesisir itu ekosistem pantai pesisir itu berujuk pada lingkungan yang sangat dinamis, di mana daratan bertemu dengan air laut dan daerah yang sangat produktif dan penting secara ekologis karena mereka itu memiliki keberagaman kehidupan yang tergantung kepada satu sama lain. Selanjutnya ada pantai batu. Ekosistem pantai batu itu lingkungan alami yang terbentuk di sepanjang garis pantai yang didominasikan oleh batu-batu atau berbagai batu-batuan yang menjadi rumah bagi berbagai jenis kehidupan laut. Kemudian organismenya tuh seperti genggang, lumut, kerang, kepiting, dan ikan-ikan kecil yang beberapa spesies burung laut. Batu-batu besar yang memberikan tempat berlindung untuk melekat bagi makhluk-makhluk ini, seperti kayak celah-celah di antara batunya itu kan ada, dapat menjadi tempat berlindung dari makhluk-makhluk dari menghindarkan predator. Selanjutnya tuh terakhir ada peran konservasi dalam pelestarian keberagaman hayati di ocean habitat. Di sini ada beberapa contoh seperti pelestarian spesies. Pelestarian spesies itu konservasinya itu bertujuannya untuk melindungi spesies yang terancam punah dan rentan di lingkungan lautan, seperti kayak penyu, ikan paus, hiu, dan terumbu karang. Kemudian di sampingnya ada pengolahan ekosistem. Di sini konservasinya itu untuk membantu dalam pengolahan ekosistem laut secara keseluruhan dan mencakup pemantauan kesehatan ekosistemnya. Pelestarian terumbu karang itu pemulihan untuk memastikan ekosistem laut. Kemudian di sampingnya ada juga pendidikan dan kesadaran kita. Konservasi juga itu berperan penting untuk meningkatkan kesadaran kita sebagai masyarakat tentang pentingnya menjaga keberagaman hayati di habitat laut, dan orang-orang dapat lebih memahami dampak dan aktivitas manusia terhadap lingkungan laut. Kemudian yang terakhir ada penelitian dan inovasi. Konservasi merupakan penelitian ilmiah untuk memahami ekosistem laut dengan lebih baik. Ini termasuk studi tentang spesies, lingkungan, dan dampak perubahan iklim terhadap kehidupan laut. Sekian dari presentasi saya. Jika ada
salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.